Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudianto, NPM 1814 0003, Prodi Pendidikan Sejarah, STKP PGRI Bandar Lampung. Yang dimana pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai kekuasaan dan pemerintah maritim di Nusantara serta hubungannya dengan dunia luar. Pada masa itu, pemerintahan maritim serta berhubungan dengan dunia luar pada masa Orde Lama. Kenyataan bahwa deklarasi Juanda ialah deklarasi yang dicetuskan oleh Indonesia serta Perdana Menteri Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini secara umum menyatakan bahwa seluruh kawasan laut yang ada di sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Republik Indonesia adalah termasuk kedaulatan Republik Indonesia. Deklarasi Juanda tentunya berkaca pada betapa mudahnya Indonesia pasca deklarasi kemerdekaan. Pada masa itu diblokade oleh Belanda melalui laut. Bisa saja terjadi kondisi tersebut di kemudian hari. Tentunya sangat merugikan bagi Indonesia. Tujuan dari deklarasi Juanda dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mewujudkan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. 2. Menentukan batas-batas wilayah yang jelas dari Republik Indonesia serta dengan prinsip-prinsip negara kepulauan. Selanjutnya, mengatur lalu lintas pelayaran yang damai serta pada saat yang sama dapat menjamin keutuhan dan keamanan Republik Indonesia. Adapun isi dari deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 antara lain bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri, yang dimana bahwa dahulu kala Pulau Nusantara ini merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Tentunya ketentuan ordonasi tahun 1639 yang dianut sebelum dapat memecah belah kesatuan dan persatuan. Materi selanjutnya, kekuasaan dan pemerintahan maritim serta hubungannya dengan dunia luar pada masa Orde Baru. Pada masa itu, perairan Indonesia memiliki posisi strategis dan memainkan peran penting sebagai jalur perniagaan dalam kawasan Asia Tenggara. Sejak abad ke-14, di kawasan ini sudah terbentuknya pusat-pusat kekuasaan dalam bentuk negara-negara dengan 2 karakteristik, yakni negara-negara pesisir seperti Kepulauan Indonesia, Semenanjung Malaya, dan Filipina, serta negara-negara persawahan seperti Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam. Akan tetapi, kolonialisme mengarah pada bangsa Indonesia untuk secara membelakangi laut, pembangunan kota, pendirian pusat industri, serta kerja paksa yang di perkebunan, secara perlahan mengikis tradisi maritim yang dinamis. Bisa dikatakan bahwa kolonialisme secara efektif membuat budaya bahari serta leluhur identitas bangsa Indonesia semakin terkubur. Adapun berbagai upaya Presiden Soekarno telah lama memperlihatkan keinginan yang menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Salah satu ungkapan populer ialah, usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali, bangsa sendiri di bawah kepemimpinannya. Berbagai kebijakan dalam bidang kemaritiman digalakan, diantaranya
dengan membentuk Institut Angkatan Laut, Akademi Pelayaran Indonesia, yaitu yang sering kita sebut AIP, dan membentuk perusahaan pelayaran dalam negeri pada tahun 1957. Pada masa itu pula, Presiden Soekarno juga mendorong berbagai upaya perumusan peraturan tentang perairan di Indonesia melalui Deklarasi Juanda pada 1957 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 4 PRP/1960. Sedangkan pada masa pemerintahan Soeharto, berbagai kebijakan di bidang kemaritiman terlihat dari disahkannya berbagai produk hukum, diantaranya pengaturan hak berdaulat Indonesia sebagai hal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Yang terpenting dari berbagai upaya tersebut yang dilakukan pada masa Orde Lama maupun Orde Baru ialah diakuinya konsep negara kepulauan oleh John Claus pada 1982. Karena keberhasilan ini merupakan pencapaian dalam bidang kemaritiman yang amat krusial bagi Indonesia setelah menjadi negara merdeka yang dalam perjalanannya tidak dapat dilepaskan dari kedua masa kepemimpinan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Selanjutnya, kekuasaan dan pemerintahan maritim atau hubungannya dengan dunia luar pada masa reformasi sampai dengan sekarang. Pada masa itu sebagian besar bagian dari kemaritiman kemitraan strategi Amerika Serikat dan Indonesia. Amerika Serikat dan Indonesia melakukan berbagai kerjasama dalam bidang maritim serta mempromosikan pembangunan berkelanjut di segala sektor kelautan. Pada tanggal 24 November 2005, Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman kerjasama di bidang maritim, yang dimana Memorandum of Understanding on Maritime Cooperation. Lembaga fakta ini memberikan rincian yang lanjut terkait jumlah prakarsa utama di bidang maritim, di antara lain Amerika Serikat dan Indonesia. Melindungi masyarakat pesisir dan perikanan. Amerika Serikat akan memberikan bantuan substansi guna mendukung kelestarian keanekaragaman hayati laut, yang dimana pengelolaan perikanan berlanjut serta peningkatan tata kelola sumber daya kelautan di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan tingkat nasional. Selain itu juga memerangi pencurian ikan. Amerika Serikat dan Indonesia kerjasama untuk memerangi dan mencegah pencurian ikan atau fishing, baik di Indonesia maupun di kawasan ASEAN. Yang lebih luas, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau yang disebut USAID, National Ocean and Atmospheric Administration atau NOAA, Departemen Kehakiman dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat membantu Indonesia dalam pengadaan teknologi, yang dimana integrasi sistem serta pengembangan kapasitas termasuk pelatihan dan berkaitan dengan penerapan persetujuan tentang ketentuan negara kepelabuhan, organisasi pangan dan pertanian.
penegakan peraturan di bidang perikanan, serta analisis informasi dan intelijen. Kerjasama ini juga mendukung kapasitas Indonesia untuk memenuhi persyaratan data baru dari program penelusuran asal makanan laut atau seafood traceability yang sedang dikembangkan dan memerangi penipuan, serta penangkapan ilegal produk makanan laut dalam perdagangan Amerika Serikat. Selain itu juga memperluas kerjasama dalam bidang iptek atau yang sering kita kenal ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, ilmu pengetahuan dan teknologi antara Amerika Serikat dengan Indonesia bekerja sama dengan mitra di Indonesia melalui observasi dan peneliti bersama terkait ekosistem laut maupun dalam bidang kebaharian. Tentunya penelitian tersebut berubah jadi kerjasama akan meningkatkan pemahaman tentang interaksi kompleks antara laut dan atmosfer serta kemampuan untuk memprediksi respon perubahan iklim dan ekosistem jangka panjang. Baik, sekian itu saja materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.